Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para subscriber sekalian, para netizen yang budiman dan teman-temanku semua, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tentram, damai, bahagia dan bersahaja. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari netizen yang ikut berkomentar di video saya yang sebelumnya. Nah, itu dia bertanya, mohon maaf nih Gus, kita mau mengajak diskusi nih. Jadi begini, kalau misalkan nih Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu bersama dengan putranya Ubaidillah berhijrah ke Yaman, di mana Yaman itu dahulu sebuah daerah yang jauh, padang tandus, ya kan? Jarang orang yang datang ke Yaman atau bepergian ke Yaman karena memang daerahnya itu daerah yang tandus, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, sehingga wajar kan kalau para ulama ahli nasab itu tidak mencatat tentang biografi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, sekarang begini jawaban saya, ya toh. Kan tadi sampean bilang bahwasanya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir bersama dengan putranya Ubaidillah itu hijrah dari Basrah, Irak ke Yaman, ke Hadramut Yaman. Artinya sebelum mereka berdua hijrah kan tinggalnya di Basrah, di Baghdad, ya toh? Tinggal di Basrah, di Baghdad. Otomatis masyarakat di sekitar Basrah itu mengenal bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya putra yang bernama Ubaidillah. Kan begitu. Dan ulama ahli nasab itu ketika dia mencatat biografi silsilah seseorang, itu pasti dia akan melakukan wawancara dulu kepada keluarga besarnya. Ya toh? Nah, kalau kita mau berpikir secara logika ilmu nasab, ya toh, apakah mungkin putra-putra Ahmad bin Isa al-Muhajir itu yang paling terkenal misalkan namanya Muhammad Abu Ja'far? Apakah mungkin Muhammad Abu Ja'far ini nggak tahu, nggak kenal sama saudaranya yang bernama Ubaidillah, sehingga tidak menceritakan kepada ulama-ulama ahli nasab ketika mau mencatat biografi keluarganya? Atau ulama-ulama Basrah, di mana Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu berdomisili bersama dengan putra-putranya, yang termasuk di dalamnya katanya ada namanya Ubaidillah sebagai salah satu putranya. Apakah mungkin masyarakat Basrah dan ulama-ulama di situ nggak kenal kalau Imam Ahmad bin Isa itu punya anak selain yang tiga yang bernama Ubaidillah? Sementara Imam Ahmad bin Isa itu terkenal sebagai an-nafat, saudagar minyak. Artinya orang kaya, dikenal orang banyak. Karena beliau saudagar kaya. Jadi semua orang kalau mau beli minyak-minyak bumi itu melalui Imam Ahmad bin Isa ar-Rumi, an-Naqib, an-Nafat. Gitu loh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Gus dengan teori syuhrah wal istifadah? Nah, kalau syuhrah wal istifadah, syuhrah itu terkenal, gitu ya, terkenal. Jadi semua nama-nama yang tercatat di silsilahnya itu dikenal minimal oleh ahlul baladnya. Dikenal minimal oleh ahlul baladnya. Itu satu. Kemudian istifadah. Istifadah itu apa? Istifadah itu menyeluruh.
sepanjang zaman terekam, termaktub di dalam semua kitab-kitab nasab yang berkesinambungan itu dari masa ke masa. Itu yang kedua, gitu loh. Nah, mengenai Wali Songo, bagaimana syuhra wal istifadahnya? Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang tidak kenal dengan Wali Songo? Terkenal Wali Songo itu bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di luar negeri itu terkenal Wali Songo. Bahkan di perpustakaan Mesir sejarah Wali Songo ada. Di perpustakaan Maroko ada. Di Yordan ada. Di Yaman sendiri ada. Di Mekah, di Turki, dan di Liga Arab itu terkenal Wali Songo itu, gitu loh. Ya. Nah, kemudian istifadahnya bagaimana, Gus? Istifadahnya. Nah, begini. Memang ya, yang tercatat di seluruh dunia ini hanya sampai kepada Wali Songo. Hanya sampai kepada Wali Songo. Berarti Wali Songonya sudah syuhrah wal istifadah. Gitu loh. Nasabnya Wali Songo itu sudah syuhrah wal istifadah. Karena apa? Karena tercatat di seluruh negara Liga Arab, gitu loh. Nah, mengenai keturunannya bagaimana? Nah, keturunannya itu harus diverifikasi. Melalui apa? Melalui data-data yang ada di ahlul baladnya. Tadi kan saya bilang kan ya, yang namanya syuhrah itu harus terkenal. Minimal di ahlul baladnya, di negaranya sendiri, gitu loh. Nah, misalkan keturunan Wali Songo di Madura, ya toh, dikenal nggak oleh masyarakat Madura bahwasanya dia itu adalah keturunan dari misalkan Sunan Cendana. Oh iya, dia itu memang Bani Sunan Cendana. Diakui nggak sama ahlul baladnya Cendana? Kuanyar, oh diakui, dia bagian dari keluarga kami, nasabnya tercatat. Oke, selesai. Kemudian Cendana ini adalah cicit dari Sunan Ampel. Ya, cucu dari Sunan Giri. Kira-kira keluarga Sunan Giri dan Sunan Ampel mengakui nggak bahwasanya Sunan Cendana ini adalah cucunya Sunan Giri, Sunan Cendana ini adalah cicitnya Sunan Ampel? Oh, diakui. Oke, sudah selesai. Kemudian Sunan Ampel dengan Sunan Giri, misalkan Sunan Giri gitu ya. Sunan Giri, ini kan nasabnya kemana nih? Nah, kemudian kita tengok nih, ada informasi dari Jogja. Ya, Serat Penengen Tapos Jogja. Oh, ternyata leluhurnya Sunan Giri ada di Malaka. Nah, kita cross check ke Malaka. Nah, ini nasabnya Sunan Giri, ini ke atasnya gimana? Ah, Malaka memberikan informasi. Nah, ke atasnya ini dari Junaid sampai ke atas, di cross check oleh nakoba-nakoba dunia. Sinkron. Nah, itu namanya istifadah, gitu loh. Artinya, catatan nasabnya Wali Songo itu sampai kepada keturunannya itu tercatat berkesinambungan di seluruh dunia, gitu loh. Nah, itu namanya syuhrah wal istifadah, gitu ya. Nah, jadi jangan membentur-benturkan, gitu loh. Jadi ini kan kita sedang berbicara atau kita sedang berdiskusi ya tentang ilmu nasab berdasarkan teori-teorinya, ya, berdasarkan kaidah-kaidahnya yang telah ditentukan oleh para ulama ahli nasab, gitu loh. Jadi jangan keluar ke situ. Jangan bicara, oh sampean membenci, sampean mendukung ini dan itu. Enggak, kita bicara ilmiah, gitu loh ya. Kita bicara ilmiah. Jadi singkirkan dulu berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Ya, jangan, karena Nabi menyatakan bahwasanya sebaik-baik perkara itu adalah berbaik sangka kepada Allah dan kepada hamba-hambanya Allah, gitu loh. Nah, kita nggak berburuk sangka, nggak. Kita bicara ilmiah, secara ilmiah, bagaimana nasab sampean, gitu loh. Nah, sementara sampean ini kan menyatakan diri sebagai dzurriyyahnya Nabi. Lah, bagaimana status nasabnya sampean? Apakah sahihun nasab, atau majhulun nasab, atau maktu'un nasab, gitu loh. Yang mana status sampean ini? Atau mukhtalaf alaih, gitu loh. Kan gitu ya. Nah, jadi saya harap teman-teman semua mari kita objektif di dalam menyikapi polemik ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.